Bos Real Madrid Carlo Ancelotti sepakat latih timnas Brazil. Presiden PSSI-nya Brazil mengkonfirmasi bahwa mereka telah sepakat untuk merekrut bos Real Madrid Carlo Ancelotti yang akan mulai bekerja pada 2024. PSSI-nya Brazil CBF mengkonfirmasi pada Red Global bahwa begitu kontrak Carlo Ancelotti di Real Madrid pada 1 Juli 2024, ia akan menjabat sebagai pelatih timnas Brazil pria. Presiden CBF Ednaldo Rodrigues dilaporkan ingin mengumumkan kesepakatan ini bahkan sebelum kontraknya di Madrid kadaluarsa. Meski CBF telah menjamin Ancelotti akan datang, manajer asal Italia tersebut cuma bisa memberikan kesepakatan verbal kepada Brazil karena menurut peraturan FIFA, pemain atau pelatih hanya bisa berkomitmen dengan tim baru setelah memasuki 6 bulan terakhir kontraknya. Artinya, Ancelotti tak bisa menaikkan kontrak resmi sebelum 1 Januari 2024. CBF sudah memburu pelatih Los Blancos tersebut semenjak Tite mengosongkan jabatan manajer usai Brazil tersingkir di Piala Dunia 2022. Ancelotti berkali-kali menolak tawaran untuk bergabung dengan tim Samba. Dan awal bulan ini ia dikonfirmasi akan bertahan semusim lagi di Santiago Bernabeu. Selecao akan kembali beraksi pada 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat ketika menghadapi Senegal di laga persahabatan. Sikat Belanda, Italia dapatkan medali penghibur. Roberto Mancini merombak sebagian besar skuadnya dengan mengubah formasi permainan ke 4-3-3. Italia mendapatkan hadiah hiburan setelah mengalahkan Belanda 3-2 di Stadion FC Twente pada Minggu 18 Juni malam waktu Indonesia Barat dalam pertandingan memperebutkan medali perunggu UEFA Nations League 2022-2023. Keberhasilan meraih medali perunggu merupakan yang kedua kalinya beruntun dilakukan Italia. Pada edisi 2021-2022, Italia mendapatkan medali yang sama dengan mengalahkan Belgia 2-1 di Turin. Italia mampu menguasai permainan sepanjang babak pertama sehingga sukses melesakkan 2 gol. Di lain sisi, Belanda sebetulnya mempunyai kans untuk mengejar ketertinggalan di paruh kedua yang membuat Italia berada di bawah tekanan. Namun tim besutan Ronald Koeman ini tidak bisa menghadirkan banyak ancaman berbahaya. Setelah menuntaskan pertandingan Nations League, Italia dan Belanda selanjutnya berkonsentrasi menghadapi kualifikasi Piala Eropa 2024. Pertandingan yang akan melibatkan kedua tim ini baru berlangsung pada September mendatang. Italia menghadapi Makedonia Utara dan Ukraina, sedangkan Belanda melawan Yunani dan Irlandia. Bukan remehkan timnas Indonesia. Lionel Scaloni beberkan tujuan rotasi pemain Argentina. Scaloni menyebut timnas Indonesia dihuni para pemain berkualitas sehingga tak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih Argentina Lionel Scaloni memastikan tidak ada niat untuk meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Meski dalam pertandingan tersebut bakal melakukan rotasi pemain. Timnas Indonesia bakal menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni. La Albiceleste diyakini bakal menang mudah dalam pertandingan tersebut. Ada 3 bintang Argentina yakni Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi tidak dibawa untuk menghadapi timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut diberi waktu berlibur oleh Scaloni. Padahal Messi, Di Maria, dan Otamendi bermain di laga versus Australia. Argentina memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2 gol tanpa balas. Di laga kontra timnas Indonesia, Scaloni dikabarkan bakal memainkan pemain pelapis. Sejumlah nama yang jarang bermain akan dipercaya sebagai starter. Pergantian pemain Argentina di laga ini bukan karena Indonesia lemah, tetapi saya ingin mencoba sesuatu yang baru dan mau bereksperimen sesuatu yang baru, kata Scaloni dalam jumpa pers jelang pertandingan pada Minggu 18 Juni 2023. Selain itu, Scaloni menyebut kekuatan timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, skuad Garuda dihuni para pemain yang oke. Indonesia adalah tim yang bagus, sangat potensial, punya banyak pemain muda dan punya teknik yang bagus. Tentu saja tidak mudah bagi kami melawan Indonesia tentunya, ucapnya. Ten Hag marah besar gara-gara drama akuisisi Manchester United.
Ten Hag jengkel akuisisi Manchester United tertunda-tunda gara-gara itu. Mereka jadi tak bisa menyaingi Arsenal dalam persaingan membeli Declan Rice. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan ingin merekrut Declan Rice dari West Ham musim panas ini. Namun gara-gara saga akuisisi kepemilikan klub, The Red Devil tak bisa mengajukan tawaran resmi untuknya. Kini Arsenal memimpin persaingan mendapatkan gelandang timnas Inggris tersebut dan menurut The Sun, pelatih asal Belanda tersebut marah besar gara-gara drama penjualan klub memengaruhi strategi transfernya. Belum lama ini, perusahaan Sheikh Jassim yang bernama 92 UK Holding Limited muncul di laman Companies House milik pemerintah Inggris, yang kian mengipasi rumor bahwa Manchester United akan segera dimiliki oleh putra mantan Emir Qatar tersebut. Namun menurut laporan The Times, kemungkinan besar akuisisi tak akan bisa selesai setidaknya sampai awal musim 2023-2024. Tawaran 90 juta pounds plus bonus yang dilayangkan Arsenal untuk The Hammer ditolak mentah-mentah karena mereka mematok harga Rice di angka lebih dari 100 juta pounds. The Gunner kemungkinan besar akan mengajukan tawaran kedua karena mereka bertekad untuk mendapatkan bintang 24 tahun tersebut. The Red Devil saat ini memimpin pacuan untuk mendapatkan Mason Mount dari Chelsea. Mereka dilaporkan tengah menyiapkan tawaran senilai 50 juta pounds setelah tawaran pertama mereka yang senilai 40 juta pounds ditolak The Blues. Ingin ikuti jejak Lionel Messi, bintang Atletico Madrid Antonio Griezmann bermimpi main di MLS. Bintang Atletico Madrid Antonio Griezmann telah mengungkapkan ambisinya untuk mengikuti Lionel Messi dan bergabung dengan klub MLS di masa depan. Menyusul pengumuman mengejutkan Messi bahwa dia akan bergabung dengan klub MLS Inter Miami, Griezmann telah menyatakan keinginannya untuk pindah ke Amerika Serikat juga. Dua pemain tersebut pernah bermain bersama di Barcelona untuk beberapa waktu, dan meskipun Griezmann masih berencana untuk bertahan di Eropa, dia juga dapat melihat daya tarik bermain di MLS di masa depan. Griezmann menikmati musim yang mengesankan bersama Atletico Madrid pada 2022-2023, mencetak 15 gol di La Liga untuk membantu mereka finish di urutan ketiga. Pemain internasional Prancis tersebut awalnya kembali ke Los Blancos dengan status pinjaman dari Barca pada 2021. Dan kepindahannya dibuat permanen pada Oktober tahun lalu. Setelah saga panjang yang membuat Atletico berhasil menghindari membayar klausul rilis sang pemain senilai 40 juta euro. Sang playmaker saat ini sedang bersama timnas Prancis untuk pertandingan kualifikasi Euro, dengan Les Bleus bakal menghadapi Yunani pada Selasa 20 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Jude Bellingham, peduli setan. Bintang Barcelona Gavi tak takut dengan manuver Real Madrid di bursa transfer. Gavi beri reaksi brutal saat ditanya soal Jude Bellingham ke Real Madrid dan tegaskan Barcelona bakal berjuang sampai mati untuk pertahankan La Liga. Real Madrid sudah bergerak untuk mengokohkan skuad mereka usai rival bebuyutan mereka Barcelona merampas gelar La Liga untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Mereka mendatangkan gelandang muda menjanjikan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund, menebusnya di harga 103 juta euro. Kendati demikian, Gavi menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya di Barca tak takut pada manuver Los Blancos dan pede bisa mempertahankan mahkota mereka di 2023-2024. Barca finish 10 poin di atas Real Madrid pada klasemen akhir La Liga musim lalu, dengan sapi meraih gelar Liga pertamanya semenjak kembali ke Blaugrana sebagai pelatih. Namun, Los Blancos diharapkan bisa memangkas jarak di antara mereka di 2023-2024 nanti, setelah mendatangkan Bellingham, yang kemungkinan besar tidak akan menjadi satu-satunya pemain baru yang mendarat di Santiago Bernabeu musim panas ini. Striker Spanyol Joselu dilaporkan akan kembali ke Madrid sebelum akhir bulan. Dan mega bintang Paris Saint-Germain kembali masuk radar Fiorentina Perez setelah mengungkapkan bahwa ia tak akan memperpanjang kontraknya di Parc des Princes. Unai Simon pahlawan, kalahkan Kroasia via adu penalti. Spanyol juara UEFA Nation League.
Lapuria Roja sukses merengkuh gelar UEFA Nations League usai menaklukkan Kroasia lewat babak adu penalti. Spanyol berhasil membawa pulang trofi UEFA Nations League setelah menaklukkan Kroasia di partai final pada Senin 19 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di The Cruyff, Lapuria Roja menang lewat babak adu penalti 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Unai Simon menjadi pahlawan Spanyol di babak adu penalti. Dari 6 penendang Kroasia, kiper Lapuria Roja itu mampu menggagalkan di 2 kesempatan, membuat Lovro Mazer dan Bruno Petkovic tertunduk lesu. Sementara itu, Aymeric Laporte menjadi satu-satunya pemain Spanyol yang gagal mencetak gol di babak tersebut. Spanyol telah meraih 5 gelar dalam sejarah mereka: Piala Dunia 2010, Euro 1964, 2008 dan 2012, serta UEFA Nations League 2023, dan yang pertama diraih dalam adu penalti. Para pemain dari kedua tim akan menjalani liburan sebelum akhirnya bergabung dengan tim mereka masing-masing untuk melakoni pramusim 2023-2024.